Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Pekan. Kita masih bersama dengan Giring Ganesa, seniman ataupun penyanyi juga, yang juga bersama dengan kami adalah Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud. Saya mau ke Pak Hilmar dulu. Pak Hilmar, Anda punya data, tentu seniman banyak, tapi pekerja seni yang paling tidak bisa dirangkul atau berkontribusi dalam program yang Kemendikbud canangkan. Kita sekarang kemarin bikin survei ya, jadi membuka pendataan gitu, jadi orang bisa mendata yang terdampak COVID. Itu jumlah totalnya sekarang 38.000 orang. Wow. Ya, dan itu variasinya memang luar biasa. Tapi yang paling banyak tuh musik dan seni pertunjukan. Nah, sebagian darinya memang adalah anak-anak panggung ya, jadi penari, terus juga orang-orang yang kerja di sekitar panggung gitu. Musisi jumlahnya cukup banyak. Nah, yang kita lakukan sebagian tentu bisa kita serap melalui kegiatan ini ya. Tetapi ada beberapa kegiatan lain nih sepanjang tahun yang masih akan hidup dan semuanya itu kelihatannya akan jadi online gitu ya. Kita punya Pekan Budaya Nasional, terus kemudian juga ada satu event yang cukup besar di akhir tahun nanti terkait dengan musik, film, media baru. Gitu. Jadi kalau dilihat totalnya kita bisa menyerap kurang lebih 64.000 total orang ya. Itu angka yang cukup besar ya. Berarti selain program Bahagia di Rumah, ada program-program lain yang disiapkan oleh Kemendikbud? Iya, ada program-program lain. Kalau sekarang ini yang Bahagia di Rumah itu betul-betul inisiatif yang langsung, yang segera gitu. Dan yang Mas Giring bilang tadi betul banget gitu, bahwa ke depannya juga akan berubah gitu ya. Penyelenggaraan festival, event, dan seterusnya itu orang mungkin akan mempertimbangkan kesehatan ya, keselamatan, keamanan, dan seterusnya gitu untuk bikin event. Dan sekalipun bisa balik ya, katakanlah pertunjukan fisik itu tetap akan terjadi, juga modanya juga akan berubah gitu. Dan betul sekali tadi kita mesti mikir sekarang bisnis model baru agar semua orang bisa tetap mempertahankan penghasilan dan seterusnya di dalam sistem yang baru itu seperti apa gitu. Nah, kita udah mulai merintis sekarang dengan beberapa layanan jasa keuangan ya. Jadi mereka ketika nonton orang bisa bikin donasi, dan kita mulai berpikir ya, sebetulnya kan kalau misalnya private showing seperti itu bisa juga jual tiket gitu ya. Sama aja kayak kita pergi ke konser gitu. Cuman memang yang kita akan hilang tuh kan ambience. Orang tapi justru itu yang dicari kan Pak biasanya? Iya, itu dia makanya. Tapi bukan berarti nggak bisa ada ambience dalam ruang virtual kan gitu. Yang mesti dicari kan sekarang gimana caranya itu bisa muncul. Kita sih ada beberapa proyek kecil gitu yang kita lagi coba ya, terutama dengan teman-teman musisi hotel, restoran, kafe gitu yang sangat-sangat terdampak karena mereka ya hotelnya tutup, restoran tutup ya mereka nggak main gitu ya. Jadi dan berusaha melihat gitu monetisasinya seperti apa gitu ya, model. Dan mulai lihat ya ada titik terangnya. Cuma beberapa percobaan ini masih betul-betul cuman sokongan penuh lah dari kementerian ya, dan pelan-pelan kan harus bergulir sehingga dia bisa menjadi model bisnis baru gitu, dan itu yang kita upayakan. Kalau di sektor lain seperti UMKM misalnya sudah mendapatkan stimulus, apakah di bidang seni ada proyeksi ke depan untuk ikut mendapatkan juga? Kemarin ada insentif ya, ada peraturan Menteri Keuangan baru mengenai insentif perpajakan. Dan saya udah lihat itu pariwisata, hiburan, ekonomi kreatif udah masuk ya di dalamnya. Kalau insentif dari segi penambahan yang kita upayakan di Dirjen Kebudayaan tuh tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bekerja sama nih dengan pihak ya manajemen, terus juga kemudian yang ya industri lah gitu ya. Termasuk di film juga begitu. Nah, hanya saja memang volumenya, skalanya masih terbatas gitu. Dan saya kira sekarang saatnya ya untuk semua duduk bersama gitu. Pertanyaan besarnya kan untuk katakanlah nanti ada model bisnis barunya kita ketemu, kita juga udah tahu kira-kira mesti bikin apa aja gitu ya. Itu pada akhirnya kan bicara angka ya gitu. Berapa sih yang diperlukan gitu untuk bisa mengangkat sektor ini ke dalam satu platform atau moda yang baru tadi gitu. Dan ya ini yang sekarang lagi dibikin ya, dan kita berharap sih akhir Mei udah keluar lah gitu dengan angkanya sekalian gitu, dan itu kita propose nanti. Nah, Mas Giring sendiri melihat seberapa penting pemerintah harusnya menaruh perhatian kepada para pekerja seni. Tadi saya menyebut di beberapa sektor lain seperti UMKM sudah mendapatkan stimulus. Ya, balik lagi seperti tadi ada insentif pajak aja tuh menurut saya sudah luar biasa banget. Bahwa itu kan sangat akan meringankan sekali dari satu. Kedua juga kalau menurut aku bagaimana pemerintah tadi juga bisa upload stakeholder di dunia
digital dan streaming music yang ada seperti Spotify, habis itu YouTube, habis itu YouTube, agar mereka juga bisa kita bisa renegotiate untuk masalah sharing. Karena jujur aja kalau misalnya kita lihat kenapa musisi-musisi luar negeri kayak di Amerika gitu bisa hidup dengan hanya dari Spotify streaming mereka. Jangan kalau di Indonesia ya streaming itu hanya bonus saja. Ya itu yang harus kita pertanyakan gitu, karena mereka udah potongannya udah rate dolar, terus berapa persennya itu kan beda. Jadi menurut saya sih juga kan pada saatnya pemerintah sudah untuk langsung ke YouTube, ke Spotify, ke YouTube untuk ngomongin itu, karena ini dampaknya besar banget pada musisi-musisi yang lagunya platformnya teman-teman. Ya, itu satu pajak, renegotiate dengan pemotongan yang ada kepada musisi dan juga content creator juga lah. Terus habis itu menurut saya juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah, yang paling penting sekarang aja udah punya datanya, ada berapa puluh ribu aja, saya udah senang denger ya, berarti kan sudah tahu targetnya jelas gitu. Berarti ada jumlah orang yang harus kita bantu, cara bantu apa, berarti akhirnya ada banyak kan, ada musisinya, ada orang-orang di balik itu, ada manajemen, ada technician, dan ada misalkan operator dan lain-lain. Itu kan kita harus pikirin semua secara holistiknya kan. Nah, bagaimana cara mikirnya? Yang balik lagi adalah kita harus mulai secara kreatif bagaimana para musisi-musisi ini bisa memperoleh sesuatu yang baru di dunia digital gitu. Karena menurut saya kalau streaming at the same time mereka ngejual, misalnya saya di rumah, saya di sini, nanti drummer saya di rumahnya, itu masih ada latency yang pasti membuat ngebandnya kurang enak. Oleh karena harus pikirin banget nih, karena takut-takutnya yang bisa cuma adalah orang yang bisa nyanyi atau area solo kita aja. Makanya itu secara digital juga harus dipikirin. Sebenarnya ada inovasi cepat agar bisa melakukan gaming dengan makan. Nah disitulah mungkin nanti baru perannya dari setiap krunya juga akan lebih lagi dari saya. Pak Hilmar, tadi disebut akan ada pola bisnis yang berbeda di ke depan. Tadi sudah disiapkan beberapa program untuk menghadapi tantangan yang ada saat pandemi COVID-19 ini. Tapi tentunya yang harus dipikirkan juga satu langkah ke depan adalah ketika pandemi ini sudah berakhir. Kita tidak tahu kapan. Tapi bagaimana untuk bisa memastikan industri seni tetap hidup ketika pandemi ini sudah berakhir dengan pola bisnis yang berbeda nanti. Apa yang disiapkan oleh Kemendikbud? Kalau kita sih pasti ya melalui pendukungan tadi gitu ya, tapi volumenya pasti akan terbatas juga gitu jangkauannya. Apalagi kalau misalnya sekarang bicara dunia ini kan dunia kesenian ini kan sangat luas ya. Ini kita belum bicara tentang seni tradisi, terus banyak pertunjukan wayang dan seterusnya. Jadi kalau kita sih pasti urus platformnya dulu, gitu ya. Memastikan itu kita tahu persis ya. Ini yang harus didukung. Terus bisnis model yang baru itu seperti apa gitu ya, dan kemudian pada akhirnya sih tetap bicara jumlah gitu. Kalau saya sih gitu, kalau misalnya ditanya ya pasti akan ada reinvestment di sektor itu ya, dan itu memang mesti dilakukan secara masif juga gitu. Karena apa? Karena ini bukan hanya berbicara mengenai kemungkinan untuk rebound sebagai industri dan seterusnya gitu. Di masa seperti sekarang gitu, kesenian itu memegang peranan yang sangat penting. Ini kita bicara bukan hanya nilai ekonomi ya, tapi nilai sosialnya dari kegiatan kesenian ini gitu. Mengikat orang, membuat orang betah di rumah. Kita nggak bisa membayangkan bekerja di rumah tanpa kesenian. Itu pasti gitu ya. Jadi kalau memang ini kemudian keadaannya bertahan, kita harap tidak tentunya gitu ya. Tapi kalau seandainya ini diperpanjang soal pembatasan seperti ini, maka tentunya salah satu investment yang perlu dilakukan di bidang kesenian gitu. Karena ya gimana kita nggak baca buku atau nggak lihat tayangan ya, apakah itu musik, film dan seterusnya atau teater, itu sangat diperlukan gitu. Jadi dari Kemdikbud sih yang kita ingin pastikan bahwa tadi itu ya apinya yang membuat api kesenian ya, yang membuat orang kemudian tetap bisa bertahan di rumah itu juga perlu dipikirkan sebagai aspek. Kalau bicara jangka panjang, segera setelah kita bisa membayangkan ya model barunya seperti apa,
akan ada langkah-langkah yang konkret. Misalnya tadi disebut operator, technician, mereka yang ngurusin sound, lighting, dan seterusnya. Mungkin akan berubah peran juga kan. Ya, jadi bentuk-bentuk baru, media baru yang kemudian itu akan memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Dan itu saya kira shifting yang besar ini ya, pergeseran yang besar ini yang mesti disiapkan juga. Dan kita sih udah mulai membaca ya beberapa kecenderungan baru, melihat penggunaan teknologi digital semakin penting gitu. Ini juga pasti seluruh lapisan yang selama ini bekerja di bidang itu perlu ada upgrading gitu ya, masuk ke dalam teknologi digital dan seterusnya. Jadi pekerjaannya memang luar biasa ya. Dan kata kuncinya di sini sebetulnya memastikan ekosistemnya itu bisa bertahan ya, dan lebih agile gitu, lebih tangkas yang mengikuti perkembangan gitu. Dan fokus kita di situ kalau di Kemdikbud. Ya, seni tentunya berperan besar untuk bisa membuat kita masyarakat tetap bisa bertahan atau betah di rumah saja ya. Mas Giring, selain dari program YouTube Budaya Saya, para musisi atau seniman juga secara mandiri, secara daring juga banyak yang berkolaborasi seperti mungkin hanya jamming atau juga bahkan mengumpulkan amal melalui daring dengan konser-konser di rumah. Ini Anda melihat bahwa hal yang mereka lakukan ini adalah kontribusi nyata dari para pekerja seni untuk bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, feedback ya. Nggak, aman ya. Jadi, aman Mas, silakan. Musisi itu punya satu hal yang sedikit kelebihan, yaitu empatinya. Kita para pekerja seni itu sangat-sangat sensitif, dan kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu melalui apa yang kita punya, yaitu bakat kita, empati kita, kita pasti akan kita. Makanya dari kemarin saya lihat begitu banyak musisi-musisi Indonesia yang luar biasa, hatinya yang benar-benar terdepan, langsung mereka bikin kegiatan seperti yang langsung mengumpulkan dari puluhan juta, ratusan juta sampai ada yang miliaran yang digabungin, dan semuanya tujuannya apa untuk menjadi. Dan ini kan nggak cuma ketika COVID aja, tapi kita lihat beberapa generasi sebelumnya juga ini adalah hal yang sebetulnya bukan, nggak bisa kita bilang normal ya, tapi ini yang bikin musik itu spesial karena memiliki kekuatan untuk menggerakkan melalui kesenian. Benar kata Hilman, gitu. Kita tuh punya the power untuk menghibur, menggerakkan, mengambil simpati. Lewat apa? Lewat kesenian kita, lewat suara kita, percikan gitar kita, kekuatan bass kita, lewat pukulan bass kita, atau piano kita, biola kita, apapun. Karena ya itulah kelebihan dari para seniman. Dari kita melakukan itu aja bisa menghasilkan untuk donasi lebih banyak. Nah, sekarang kita harus mungkin itu bagaimana dari kegiatan itu semua yang kita lakukan secara daring dan online, daring dan di rumah, untuk bisa mendeliver sebuah quality tidak hanya untuk sosial aja, tetapi buat economical value juga. Jadi kualitasnya juga bagus, dan akhirnya orang mau bayar deh, gue nonton deh. Ya, Mas Giring, apa yang mau Anda sampaikan ke sesama pekerja seni dari Anda seorang Giring yang juga masih produktif di tengah pandemi COVID-19 ini? Aku cuma pengen bilang, semua tetap semangat, tetap sehat, selamat berpuasa juga, teman-teman. Dan mungkin sekarang sudah saatnya kita harus mulai berpikiran untuk masa depan, bagaimana kita tidak terlalu bergantung banyak terhadap live performance selama ini belum selesai. Kita berpikiran bisnis model baru, kita para seniman bisa menilaikan nilai-nilai kesenian kita untuk menjadi nilai-nilai ekonomi, dan kita akhirnya mensejahterakan hidup kita. Selain itu streaming, selain itu recording, kita pikirin bareng, karena menurut saya sekarang di seluruh dunia juga semua seniman-seniman dan pekerja seni dan musisi juga membutuhkan hal yang sama. Jadi saat bersamaan kita juga harus mikirin orang-orang di sekitar kita,
bagaimana mereka juga bisa ikut dalam gerbong agar gerbong perubahan ini agar mereka juga ikut sejahtera bersama kita. Ya, Pak Hilmar juga saya berikan kesempatan terakhir sebagai kapasitas Anda sebagai Dirjen Kebudayaan, mungkin bisa memberikan juga kata-kata semangat kepada para pekerja seni agar tetap produktif di rumah saja? Kalau untuk teman-teman seniman, saya yakin ya bahwa kreativitasnya tetap akan bertahan. Mereka sangat ulet, mereka mampu bertahan. Pesan saya kepada masyarakat, teman-teman seniman ini yang selama ini mungkin ya itu karya-karyanya kita take it for granted, mereka selalu ada gitu ya. Nah sekarang teman-teman seniman ada di dalam kesulitan, mari kita dukung, beli karyanya, tonton, dan kemudian kalau memang mungkin melakukan donasi. Tapi yang pasti jangan lagi pakai bajakan. Ya, sekarang ini waktunya kita benar-benar untuk menegakkan gitu ya bahwa karya seni itu mengeluarkan energi, emosi, pokoknya segala sesuatu deh gitu yang ada pada diri seseorang gitu ya. Jadi mari kita hargai itu. Mari kita sama-sama membawa ini ke depan dan kita tetap berharap bahwa teman-teman seniman inilah yang akan menyinari jalan kita ke depan. Hargai karya seni, karena itu juga yang berperan penting juga untuk membuat kita betah di rumah saja. Terima kasih Pak Hilmar, Mas Giring atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat-sehat selalu.